Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi, Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini memasuki pelajaran keempat yaitu tentang membayar zakat. Sebelumnya Bu Lilis mau absen dulu ya. Dari nomor 1 Abdul Waras hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah ya. Hari ini ada satu teman kita tadi sudah izin kepada Bu Lilis karena sakit sehingga tidak bisa mengikuti pembelajaran daring. Mari kita doakan bersama-sama ya anak-anak ya supaya teman kalian yang hari ini sedang sakit segera diberikan kesembuhan dan kesehatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak. Amin. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Saya mohon kepada ketua kelas Mas Husnul untuk memimpin doa. Hari ini sudah siap belajar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Supaya lebih semangat lagi, mari kita nyanyikan bersama-sama lagu tentang rukun Islam. Diikuti anak-anak, sudah semangat lagi ya habis bernyanyi bersama. Nah, sekarang sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, Bu Lilis mau tanya tentang materi yang kita pelajari minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang indahnya nama-nama Allah atau yang disebut dengan apa? Asmaul Husna. 100, pintar sekali. Sebelum kita memasuki materi lebih lanjut, Bu Lilis akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, setelah proses pembelajaran, peserta didik diharapkan terbiasa melaksanakan kewajiban berzakat sebagai bagian dari rukun iman dengan baik dan benar. Yang kedua, setelah proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menumbuhkan sikap kepedulian dan saling tolong-menolong sebagai dampak dari hikmah diwajibkannya berzakat dengan baik dan benar. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Sekarang coba perhatikan gambar-gambar di bawah ini ya. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu zakat. Ya. Zakat menurut bahasa berarti bersih, suci, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian harta tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat dan ketentuan tertentu pula. Itu pengertian zakat. Ya. Zakat itu hukumnya wajib bagi setiap umat Islam sebagaimana wajibnya sholat. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 56. Saya minta tolong kepada Mas Amrin untuk membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa athi'ur rasul la'allakum turhamun. Alhamdulillah bagus sekali bacaannya ya. Artinya, silakan Mbak Laila dibaca. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Ya, ini adalah dasar hukum tentang zakat. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut kepada macam-macamnya zakat. Ada berapa macamnya zakat? Ada 2, Bu. Ada 2. Pintar sekali. Apa saja Mas Rosyadi? Zakat fitrah dan zakat mal, Ibu. Iya, zakat fitrah. Yang kedua zakat mal. Zakat fitrah itu disebut juga dengan zakat jiwa. Sedangkan zakat mal itu disebut juga dengan zakat harta. Iya. Zakat fitrah. Saya minta Mbak Riza membacakan pengertian dari zakat fitrah. Zakat diri yang dikeluarkan oleh setiap muslim yang hidup
berupa makanan pokok sebesar 3 kg setiap orang. Ya, ini zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim ya, baik bayi, anak-anak, dewasa maupun orang tua. Sedangkan zakat mal, coba Mas Hayat bisa dibacakan pengertian dari zakat mal? Ada atau yang lain yang mau membacakan? Nurlaili. Yang zakat mal? Ya, zakat mal mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Itu ya, pengertian zakat fitrah dan zakat mal. Sekarang ketentuan dari zakat fitrah. Yang pertama, waktu pembayaran zakat fitrah. Waktu pembayarannya yaitu mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Jadi bisa dibayarkan mulai awal bulan Ramadan. Sedangkan syarat wajibnya zakat fitrah ada 3. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir bulan Ramadan. Rukun zakat fitrah. Ada berapa anak rukun zakat fitrah di sini? 4. Ada 4. Yang pertama apa? Niat zakat. Niat zakat. Yang kedua? Adanya orang yang berzakat atau Muzaki. Adanya orang yang berzakat atau yang disebut dengan Muzaki. Yang ketiga? Penerima zakat atau Penerima mustahik. zakat yang disebut dengan mustahik. Yang keempat? Zakatnya berupa makanan Zakatnya. pokok. Ya, jadi zakatnya berupa makanan pokok. Bisa beras, bisa gandum, bisa jagung sesuai dengan makanan sehari-hari dari daerah tersebut ya. Selanjutnya adalah zakat mal. Tadi disebut juga dengan zakat harta. Syarat wajibnya zakat mal yang pertama beragama Islam. Yang kedua, balik dan berakal sehat. Yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Nanti ada pembagian apa saja jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Yang keempat, harta tersebut telah mencapai haul dan nisab. Ada yang bisa menjelaskan apa itu haul dan apa itu nisab? Mas Husnul barangkali bisa membantu teman-temannya menjelaskan apa itu haul. Haul itu saya, Bu. Oh iya, silakan. Ya, kalau salah nanti ini ya, Bu, dikasih tahu ya. Ya. Haul itu sudah sampai 1 putaran atau 1 tahun. Iya, benar Haul, sekali. Ya, 100. Kalau nisab jumlahnya sudah sampai. Iya. Jadi haul itu harta yang dimiliki sudah mencapai 1 tahun ya. Sedangkan nisab itu batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Misalkan emas itu nisabnya 85 gram. Jadi ketika memiliki emas belum mencapai nisabnya, belum mencapai 85 gram, jadi tidak wajib dizakati. Tapi kalau sudah mencapai nisabnya wajib dikeluarkan zakatnya. Gitu ya. Untuk yang kelima, harta tersebut milik sendiri. Selanjutnya jenis harta yang dizakati. Ada 6 ya Nana. Yang pertama, perhiasan emas dan perak yang disimpan. Yang kedua, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. 3, hasil perdagangan atau usaha. 4, hasil pertanian, misalnya padi dan palawija. Terus binatang ternak, misalnya kambing, sapi, unta, dan kerbau. Yang terakhir barang temuan, misalnya perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas atau guci yang tinggi nilainya. Itu merupakan jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Untuk materi yang bisa Bu Lili sampaikan sampai jenis harta yang dizakati, ada yang ditanyakan? Tanya, Bu. Ya, silakan, Mbak Diza.
Kalau misalnya kita punya perhiasan emas, terus dipakai setiap hari, itu bagaimana, Bu? Kalau yang wajib dizakati ini emas yang disimpan, jadi bukan emas yang digunakan sehari-hari ya. Dan nilainya pun juga harus memenuhi nisab tadi. Berapa tadi nisabnya emas? 85 gram. Ya, 85 gram. Pinter. Akan membagi tugas kelompok ya. Bisa kalian saksikan di layar presentasi. Untuk kelompok yang pertama diketuai Mas Bustodul Advan dan anggotanya bisa dibaca. Kelompok kedua Mbak Hanim Faiza. Kelompok ketiga Mbak Naini, dan kelompok keempat Mas Rosyadi. Untuk LKPD bisa diperhatikan. Nah, ini ada LKPD-nya. Kalian pasangkan gambar di bawah ini dengan jenis zakat yang sesuai. Misalkan gambar pertama itu beras, lah itu termasuk zakat mal atau zakat fitrah. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, saya beri waktu 15 menit dari sekarang untuk mendiskusikan LKPD yang sudah saya bagikan. Alhamdulillah sudah selesai semua. Sudah, Sudah, Bu. Ibu. Terima kasih. Pintar sekali ya. Selesai tepat waktu. Coba barangkali ada yang sudah siap untuk presentasi. Bisa mulai dari kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3 dan 4. Silakan. Kelompok saya, Bu. Siap, Bu. Kelompok 4. Siap, ya. Oke, silakan. Untuk gambar pertama, mohon maaf untuk kelompok yang lain bisa cari jawaban lain ya, tidak harus sama dengan kelompok kami. Ya. Untuk gambar pertama itu ada gambar beras, itu kategorinya zakat fitrah, Ibu. Kemudian yang kedua gambar emas itu zakat mal atau zakat harta. Kemudian gambar ketiga ada padi. Iya, padi. Gandum. Itu gandum ya, gandum. Itu termasuk zakat fitrah karena makanan pokok. Kemudian gambar keempat ternak atau gambar sapi di situ kategorinya zakat mal. Kemudian gambar terakhir uang atau perhiasan atau yang lain-lain, uang sepertinya. Uang itu termasuk pada zakat mal karena kategorinya harta. Begitu, Ibu, dari kelompok kami, kelompok 4. Saya ketuanya Rosadi, Ibu. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 4. Benar sekali anak-anak ya. Jadi itu ada berapa? Ada 2 jenis harta yang termasuk zakat fitrah dan 3 jenis harta yang termasuk zakat mal. 100 untuk kelompok 4. Dan kelompok yang lain juga hebat-hebat semuanya. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Riza tadi ngacung, Bu. Ada lagi Riza, yang tadi bertanya, ngacung. barangkali ada yang masih belum paham. Sudah paham. Sudah paham. Alhamdulillah, saya yakin anak-anak hebat ya. Jadi sudah paham dan bisa semuanya. Ya anak-anak, untuk tugas individu bisa kalian lihat dan nantinya link ini akan saya share melalui grup WA. Kalian kerjakan. Ada soal pilihan ganda nomor 1 sampai dengan nomor 10. Untuk kelompok yang paling aktif tadi, setelah memberikan hasil presentasi dan juga kekompakan, saya berikan penilaian terbaik untuk kelompok 4. Beri tepuk tangan. Hore. Oke. Baik anak-anak, untuk hari ini pembelajaran tentang memahami makna zakat dan juga macam-macam zakat ya sudah kita pelajari bersama. Saya refleksikan dulu, barangkali tadi ada yang masih belum paham. Kita sudah belajar tentang apa hari ini? Zakat. Zakat fitrah dan zakat Zakat. mal. Pintar sekali. Tadi masih ingat ya, apa itu pengertian zakat menurut bahasa? Bersih, suci, Bersih, suci. Suci, tumbuh, berkembang. tumbuh, berkembang. Sedangkan menurut istilah apa ya? Mengeluarkan sejumlah harta sesuai dengan ketentuan. Iya, benar sekali Mas Bustodul ya.
mengeluarkan atau memberikan sebagian harta tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat dan ketentuan tertentu pula. Ya, alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Saya berharap dengan pembelajaran hari ini kita bisa meningkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah zakat, yakni merupakan salah satu rukun Islam yang keempat. Untuk materi pembelajaran berikutnya masih tetap pada bab zakat, pada pokok bahasan orang-orang yang berhak menerima zakat. Itu ya. Untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan sekian. Ya, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran daring minggu depan. Ya, sebelum pembelajaran berakhir, mari kita bersama-sama baca doa akhir majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.